Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silau ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa hfaz wa ayyid fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Alhamdulillah. kita sehat, baik, bahagia. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Cerah. Jadi tambah semangat. Ini pemandangan di baliknya backgroundnya Bu Ida juga makin cerah sekarang. Kemarin cuma dapat kursinya, sekarang juga dapat tempat penyimpanan. Ya, Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah bahagia kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana Bu Susi? Udah pengobatannya nanti apa? Kapan diperiksa lagi tuh? Nanti kesimpulannya hari Rabu, Pak. Hari Rabu. Mudah-mudahan eh, berkah Ramadan, berkah doa kita semua bisa membantu Allah ridho dan menjadikan ujian yang dialami siapapun, termasuk Bu Susi, orang tua saya, orang tua kita semua, ya bisa menjadi wasilah media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Amin. juga Bu Fatimah semakin hari terlihat semakin tangguh, makin kuat. Mudah-mudahan ini pertanda baik juga untuk kita semua. Ya, Pak Amin. Hamid ini setia terus nih, satu-satunya laki-laki jantan yang menemani saya. Bu Kana sehat ya, Amin. Bu? Insya Allah. Alhamdulillah Mana sehat. tadi ada Bu Alhamdulillah Mute, pagi sehat ya. ya. Mudah-mudahan semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan Amin. kesehatan dan bisa mengisi nikmat sehat dan sempat ini dengan berbagai amal ibadah terutama menjelang akhir Ramadan. Ibu Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia sehingga kita menjadi bagian dari orang-orang yang tercerahkan. Ya, zaman dahulu kalau ada kata glowing berarti umat-umat yang terglowing, yang diglowing. Jadi walaupun kulitnya gelap tapi masa depannya cerah karena nanti akan bahagia di surga bertemu dengan Allah Amin. Subhanahu wa taala. Apalagi yang Amin mendapatkan ya Allah. pencerahan juga secara lahiriah di dunia ini. Ibu-ibu Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada pertemuan sebelumnya sudah tuntas membahas latihan pada pelajaran kita, ya, pelajaran kita yang 19 dengan tema Al-Wasoya. Kita akan masih mendalami materi tersebut dengan mengkaji beberapa ayat Al-Quran yang menggunakan kata kunci yang sudah kita kaji. Berapa kata kunci yang sudah kita kaji pada pelajaran ini. Untuk latihan berita berikutnya, latihan gym, ibu-ibu, ini akan kita pahami dari 3 huruf dasar, ya, ada short, ada dal, ada kof yang bisa berkembang menjadi beberapa kata. Lalu kita lihat dalam konteks ayat penggunaannya. Gym, kemudian nanti ada 2 latihan lagi, kita akan bahas bersama-sama. Untuk itu Ibu Bapak sekalian, mari mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita. Ini masuk ke materi inti pada kajian kita hari ini dengan kita awali bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Ibu-ibu,
Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dia kita akan masuk ke latihan bagian gym. Kita akan masuk ke latihan bagian gym. Sebelum kita mengkaji lebih lanjut, mari kita baca terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama. Yuk, kita mulai. A'udzu أعوذ billahi بالله من minasyaitonir الشيطان rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam لم ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu shadaqat wa anna Allah huwa tawwabur rahim. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ya, baik, itu dia ibu-ibu sekalian ayat yang akan menjadi fokus kajian kita pada bagian gym dari pelajaran kita ini. Nah, silakan ibu-ibu, apa sekalian, ini seumpama ada bagian dari apa yang tadi kita baca, itu apa yang kita baca perlu didiskusikan terlebih dahulu. Seperti biasa kita akan menjadikan 4 hebat, kemudian 5 cermat dan 6 nikmat sebagai panduan kita. Kita akan hebat dalam memahami kalau kita tahu arti, kalau kita tahu bentuk, tahu jenis, tahu posisi kata dalam kalimat. Kemudian kita akan cermat dalam memahami ketika melihat bahwa ayat-ayat Al-Quran memiliki kedalaman makna yang bisa kita ungkap melalui salah satunya melalui pendekatan kebahasaan. Kemudian yang keenam akan terasa nikmat ketika kita sudah sampai pada kemampuan untuk memahami secara mandiri dan kita bisa lihat aspek keindahannya. Untuk At-Taubah 104 aman? Aman. Ya, baik. Oke, baik, silakan langsung saja untuk At-Taubah 104. Siapa yang ingin berbagi pemahamannya, kita akan tuntaskan, sharing dulu, sesi sharing pemahaman. Setelah itu baru nanti kita akan lanjutkan. Setelah semua ayat kita sudah coba berbagi, baru kita akan lanjutkan ke pendalaman nanti. Pak. Silakan Bu Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadih. Apakah mereka belum mengetahui sesungguhnya Allah akan menerima tobat dari hambanya. Wa ya'khudhus shadaqati wa annallaha huwa tawwabur rahim. Dan dia akan akhadha itu memberi apa mengambil ya Pak ya,
mengambil kali ya. Eh eh sodako akan mengambil sodakoh karena di bawah ada tulisan ai zakat, mungkin ini maksudnya zakat Pak ya, atau zakat Iya. ya. Wa annallaha huwa tawwabur rahim, dan sesungguhnya Allah maha penerima taubat, maha penyayang. Iya. Oke, bagus. Luar biasa. Oke, kita lanjut berikutnya. Silakan ke Maryam 54. Nanti kita akan dalami di antara yang menarik ya, ibu-ibu, bapak sekalian. Ilmunya adalah membaca ayat Al-Quran. Salah satu cara kita sebagai kacamata melihatnya adalah, ibu-ibu bapak sekalian, itu seperti menyaksikan sebuah mahakarya dari seperti ini, dalam pengertian tentu Al-Quran lebih tinggi dari itu, tapi ini cara pandang kita ya, sebagai pintu masuk untuk memudahkan kita secara mental untuk bisa menampung atau bisa menangkap keindahan dalam Al-Quran itu. Bisa kita lihat seperti ibu-ibu menyaksikan sebuah mahakarya seorang seniman unggul, seniman hebat, seniman terkenal. Apakah dia seorang pelukis misalkan yang memadu-madankan warna begitu rupanya, ataukah dia seorang desainer gitu ya, atau arsitektur gitu yang menghasilkan sebuah karya yang terlihat begitu luar biasa indahnya. Warna-warna atau bentuk-bentuk itu diletakkan pada posisi yang cocok, posisi yang pas, ya, posisi yang pas sehingga melahirkan keindahan. Oke. Nah, ditambah lagi, ibu-ibu sekalian jangan lupa bahwa Al-Quran itu pada dasarnya adalah kitab hidayah. Al-Quran adalah petunjuk, kemudian yang kedua Al-Quran adalah kitab mukjizat. Dua hal yang paling melekat, ya, paling melekat dan menjadi bagian dari usaha kita bersama untuk meresapi dan menghayatinya, bahwa pertama Al-Quran adalah petunjuk untuk kita semua, kemudian yang kedua Al-Quran adalah mukjizat ya, yang tak tertandingi kualitas keistimewaannya. Maryam 54, silakan. Wazkur fi kitabi Ismail innahu kana salihah. Dan Ada kata yang belum terpahami, atau ada bentuk, atau ada jenis, atau ada posisi kata yang sekiranya belum bisa diprediksi. Ibu-ibu apa sekalian, kita bisa diskusi tentang itu terlebih dahulu. Al-Wa'di, Pak Guru. al-wa'di. Iya. Al-wa'du itu kita dulu ini ya. Innaka la tukhliful mi'ad. Innaka Janji. janji. Innaka la tukhlifu al-mi'ad. Janji. Dulu mula-mula ya. Dulu mula-mula kita ada mengenal ungkapan al-wa'du dainun. Dainun adalah pergeseran dari kata din. Nah, ada din, ada dainun. Al-wa'du dainun. Ya, ini doa setelah azan. Apa? Wa'adtah. Wa'adtah. Itu ya untuk al-wa'd. Itu untuk al-wa'du. Yang lain? Untuk yang belum tersambung, terkoneksi ingatannya tentang kata wa'ad, bisa sejenak membuka pelajaran ke-17 ya. Pelajaran 17 di buku 2 kita. Ya, itu bisa lalu dilihat berikutnya untuk meneguhkan, menguatkan ingatan kita. Dilihat Tanmiyatul Mufrodat nomor 5 pada pelajaran itu ya. Itu judulnya adalah Wa'dullahi al-Haq. Apalagi untuk Maryam 54? Kalau uzkur itu lebih ke arah mengingat atau menyebut itu Pak Guru?
Kalau dalam konteks kita ya, dalam konteks kita ini apa? Ketika disebut ada nama Ismail, kemudian dijelaskan siapa dia, kira-kira ini adalah ayat ini berkaitan dengan tema apa? Apakah temanya tema sejarah, atau temanya adalah tema ekonomi, atau temanya tema apa ya? Tema hukum. Kira-kira ini mana nih? Tema Sejarah, sejarah. sejarah. Oke, kalau kita melihat tema besarnya itu, misalnya kita pahami itu, ini konteks situasinya berbicara tentang sejarah, kira-kira dari dua pilihan yang tadi yang bisa pas dirasa kita yang mana? Ingat. Ingat. Ya, Menyebut ya, atau menceritakan gitu. Atau ya ingat aja. bisa. Ya, Ingatlah. kalau kita mengatakan menceritakan, berarti konteksnya bahwa sosok Nabi yang akan menceritakan. Nah, bisa konteksnya begitu. Namun kalau konteksnya kita dalam pengertian bahwa yang diajak berdialog oleh ayat ini adalah ya, yang diajak berdialog atau menjadi partner dialog, Allah menyampaikan pesan ini kepada saya atau ibu bapak sekalian yang membacanya, ya, dengan kata lain kepada kita, dalam konteksnya adalah kita masing-masing. Bisa jadi itu yang menjadi pilihan lebih pas adalah ingatlah gitu. Ingatlah. Ingatlah. Oke, berikutnya. Ya Pak, Ya, silakan. yang 54 ya Pak. Betul, Maryam 54. Waskur, Bismillahirrahmanirrahim. Waskur fil tabi Ismaila. Innahu kana sidqol wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan kamu ingatlah di dalam kitab sesungguhnya ia Ismail janjinya adalah benar janjinya. Benar janjinya, dan ia adalah rasul dan nabi. Iya. Dan ia adalah seorang rasul dan nabi. Iya, oke, bagus. Terima kasih. Tadi diawali oleh Bu Susi, kemudian diikuti oleh Bu Mute. Nanti kita pada sesi berikutnya kita akan masuk ke sesi pendalaman. Kita lanjut berikutnya, Al-Maidah 119. Allah Ta'ala berfirman. Kalau Coba Pak Guru ya. Udah bisa ya, bisa dipahami semua ya. Yang lain? Oh, Yang lain aman ya untuk Al-Maidah 119. Kalau yang Aman, lain tidak ada kendala, kita bisa langsung pemahaman dari Bu Ida. Kalau yang lain sudah dari segi makna dasarnya sudah dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kelihatannya aman. Bu Ida, silakan. Wallahu hadza yaumu yang fa'ud sadiqina yadkhulun lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan. Allah berfirman, hari ini kebenaran bermanfaat bagi mereka. Balasannya surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka selamanya kekal. Sudah? Sudah Pak Guru. Oke, baik. Terima kasih Bu Ida. Alhamdulillah. Ini pemahaman seperti yang disampaikan oleh Bu Susi, Bu Mute, Bu Ida, yang seperti yang tadi itu, ini kalau levelnya di tempat pengajian gitu, wah itu sudah luar biasa levelnya. Udah levelnya udah biasa. Artinya seumpama Bu Ida yang bicara itu kualitas ustazahnya tidak ada yang akan meragukan.
Tuh, begitu juga Bu Mute, begitu juga Bu Susi. Nah, tapi bagi kita bisa tingkatkan lagi kita. Karena apa? Karena kita dalam kaitan kajian kita ini adalah kajian kebahasaan. Jadi ada hal-hal lain nanti yang bisa menjadi bagian dari penjelasan lebih lanjut, pemahaman lebih lanjut, bermodalkan pemahaman aspek kebahasaan. Ya, berikutnya Ibu-Ibu, apa sekalian, kita Al-Ahzab 35, ini bisa kita bagi menjadi 2 ya. Nanti kalau untuk sesi berbaginya bisa dibagi menjadi 2, bisa juga satu orang juga bisa ya. Ini panjang, silakan dilihat masing-masing, dilihat dari awal, sekiranya ada yang ingin dikonfirmasi. Bisa dipahami Ibu-Ibu, Bapak sekalian? Insya Allah. Mudah-mudahan nggak lupa. Yang mana? Hafidina tuh Hafidoti. Hafizah. Hafidoti. Itu Hafidina juga sama. Ya, baik. Seperti biasa bukan Ibu-Ibu, Bapak yang lain siapapun nanti termasuk yang berkesempatan digerakkan hatinya untuk menyaksikan rekaman kita dan mengambil manfaat dari rekaman pembelajaran ini. Seperti biasa, untuk memahami secara mandiri ungkapan-ungkapan yang ada di dalam bahasa Arab Qurani, dalam ayat-ayat Quran adalah kita pakai ciri khusus bahasa Arab. Kita bisa mulai dari situ. Misalnya Bukana, itu yang saya lingkari itu wal hafizin, kira-kira begitu ya. Itu satu kata atau lebih? Satu. Dua kata. Dua kata ya. Nah, itu artinya kan pemahaman seperti itu akan membantu kita untuk lebih cepat atau lebih tepat di dalam memahami makna lebih lanjutnya. Kata yang pertama yang mana Ibu? Wa. Ya. Apakah itu termasuk yang belum dipahami? Enggak, itu udah. Oke ya. Kita ketika menyebutkan secara spontan kita baca saja ya wa karena dia satu rangkaian. Tapi kita ketika memahami bahwa dia sebenarnya kata lain, dia merupakan kata lain yang terpisah. Oke. Kita lanjut berikutnya. Berarti kata yang akan kita bahas adalah kata dari ungkapan al-hafizin. Itu tunggal atau jamak, Bu Kana? Kayaknya jamak ya karena ada baik. Apa penandanya bahwa dia adalah kata yang berbentuk jamak? Ya nun. Oke, baik. Itu bisa kita eliminasi ya. Sehingga kita kemudian bisa lebih tepat, lebih cepat di dalam memahami. Oke, maka yang tersisa adalah Al-Hafidh. iya. Kita punya beberapa ungkapan ya. Kita punya beberapa ungkapan yang populer terkait dengan kata ini ya. Ada beberapa ungkapan yang populer terkait dengan kata ini. Apa di antaranya ya? Ada hafiz Al-Qur'an gitu. Ada hafiz Al-Qur'an. Ibu, karena ingat? Ya, menghafal Quran saya tahunya maknanya. Ya, oke, bagus. Apa maksudnya ketika disebut seseorang yang menghafal Al-Qur'an? Dia hafal sama Al-Quran. Ya, apa kata lain yang kira-kira bisa menjelaskan maksud pernyataan dia menghafal Al-Qur'an? Berarti dia Oke, baik. Kita coba cara lain ya. Kita coba kata lain. Kalau an-nazofah, Ibu masih ingat kata an-nazofah? Nazofah nggak ingat. Oke. Kalau itu kita coba bantu lewat itu ya. Coba
Ibu maju ke pelajaran yang lama ya, pelajaran 11. Ya, pelajaran 11. Pelajaran 11 ya. Pelajaran 11 itu bisa di buku 2 untuk edisi yang terbaru atau di buku 1 untuk edisi yang lama. Sudah, Bu? Pelajaran Ya. 11? Udah. Ya. Coba lihat. Kemudian di bagian akhir. Di Tanmiyatul Mufrodat yang kedua ya. Tanmiyatul Oh Mufrodat. iya. Apa katanya? Nazofat tuh yang bersih. An-nazafah. Nazofat bersih dalam artian umum. Iya, baik ya. An-nazafah kan ada an-nazafatu minal iman. Ya, an-nazafatu minal iman. Nah, coba sekarang Bu Kanah ya, ada ungkapan ya. Nah, ada ungkapan berikut ini, gitu. Ada ungkapan berikut ini. Prediksi maknanya, ya. Prediksi maknanya. Hafiz, hafiz alan nazafah. Kira-kira apa maknanya? Hafiz, Hafiz alan nazafah. Hafiz pada. Belum? Oh, kalau hafal pada kebersihan nggak bisa dong. Oke, kalau begitu Memelihara maju Bu ke kebersihan kali pelajaran ya? 13. Kalau gitu maju ke pelajaran 13. Kalau begitu maju ke pelajaran 13. Iya. Sudah? Coba Ibu lihat ya. Di Tanmiyatul Mufrodat nomor 7 pada pelajaran itu. Iya. Oh, menjaga, menghafal. Iya, menjaga jadinya. Iya, Menjaga gitu. Menjaga menekun. menjaga. Jadi Hafiz ini menjaga ya, bisa juga ya. Ya, itu tadi sebenarnya itu ketika kita mau bermain nalar bahasa sedikit itu ketika menghafal itu adalah bagian dari cara kita menjaga. Menghafal itu adalah bagian dari cara kita menjaga Al-Qur'an itu diantaranya adalah dengan cara menghafalkannya gitu, sehingga tidak akan ada perubahannya. Nah, kalau sudah sampai di situ, maka tinggal dikaitkan apa bedanya antara al-hafizin dengan al-hafizat. Laki-laki dan perempuan Ya, perbedaan. oke, bagus. Zakat dan mu'anat. Iya, bagus. Oke, ada pemahaman yang kembali datang, Bu? Ya, jadi laki-laki yang menjaga, perempuan yang menjaga. Iya, menjaga apa di situ? Kalau di situ apa sih aslinya nih? Kehormatan. Iya, oke, bagus. Ada. Oke, kalau sudah itu, mari siapa yang akan kita simak? Saya Pak Guru deh. Silakan. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasadiqina wal mutasadiqati was saimina was saimati wal hafizina والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
sesungguhnya muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, apa panitia apa ya? Dan laki-laki yang tetap dalam ketaatan dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, laki-laki yang dalam yang benar, laki-laki yang benar, kemarin sedikit yang benar, laki-laki yang benar dan perempuan yang benar, laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar, laki-laki yang khusyuk dan perempuan yang khusyuk, laki-laki ini aduh sodik tadi udah sodikin ya, sodikin, sabirin, wasiin, sodikin, sodakoh ya Pak. Laki-laki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah, laki-laki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa, laki-laki yang menjaga kehormatan mereka dan perempuan yang menjaga kehormatan mereka, nggak kelihatan di sini, yang banyak mengingat Allah dan Allah tidak menyediakan bagi mereka. Allah telah menyediakan, kok tidak sih? Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Iya, oke, bagus. Alhamdulillah. Baik, ini keren nih. Pak mau Keren. nanya Pak, boleh Pak? Oh, silakan Bu. Pertanyaannya apa Bu? Kenapa ayat ini kan menyebut laki-laki dan perempuan yang begini, yang begini, yang begini gitu kan, disebut dirinci. Iya. Kenapa tidak dikatakan saja orang-orang yang, jadi nggak usah disebut laki-laki, perempuan, laki-laki yang taat, perempuan yang taat, yang Iya. berpuasa, yang gitu. Kenapa ya Pak? Iya, baik. Oke, baik. Iya, itu pertanyaan menarik ya. Itu pertanyaan menarik. Nah, ayat ini ya, ketika disebut secara khusus berarti di sini ada pesan khususnya. Ada pesan khususnya. Tidak disebut secara umum ya. Ya. Tapi ada pesan khususnya. Di antara yang bisa kita lihat ini berarti ya, ini mengindikasikan kesetaraan di dalam kebaikan. Ya. Sekali lagi ini bisa kita pahami sebagai dari ciri ini bahwa ini bicara tentang kesetaraan dalam kebaikan. Bukan sekadar menceritakan tentang kebaikan-kebaikan yang akan Allah ganjar dengan pahala, ya, dengan ampunan serta pahala yang besar. Bukan sekedar bicara itu. Nah, seumpama tadi seperti yang Bu Fauziah prediksikan, ini kira-kira apa maknanya ketika ayat ini tidak hanya mengatakan ya al-muslimin saja, kan masuk juga itu. Kalau mengatakan al-muslimin masuk juga itu, muslimat juga masuk, termasuk di dalam kategori itu. Al-mu'minin juga gitu. Kalau mengatakan al-mu'minin ayatnya ya al-mu'minat juga termasuk di dalamnya. Al-qanitin juga tidak termasuk di dalamnya. Dan seterusnya. Jadi kalau bahasa kita, kalau jamaknya dalam bentuk jamak mudzakkar, itu gaya bahasa Arab ya. Kalau jamaknya dalam bentuk jamak mudzakkar, itu yang mu'annas juga bisa masuk di dalam kategori itu. Bisa masuk menjadi bagian darinya. Ya, bagian darinya.
Tapi kalau dibalik ya, kalau dibalik hanya yang disebut jamak untuk yang muannas, tidak bisa sebaliknya. Muzakkar nggak masuk. Iya. Oh. Bisa, tidak bisa gitu. Kalau misalnya mengatakan al-qanitat, itu berarti khusus untuk perempuan. Ya. Khusus untuk perempuan. Tuh ya, tapi kalau al-qanitin laki masuk, bisa masuk dalam fokus pembahasan, perempuan juga iya. Nah, itu kan karena istimewanya. Ya, artinya bahasa Arab memposisikan perempuan dalam posisi istimewa. Kalau disebut dalam bentuk jamaknya muzakkar, itu bisa laki-laki, bisa juga perempuan masuk di dalamnya. Itu menunjukkan kebersamaan. Ya, kalau disebut dalam bentuk muzakkar saja, itu ayatnya sedang menekankan makna kebersamaan. Nah, lalu ketika ayatnya menggunakan bentuk yang jamak yang muannas saja, itu ayat sedang berbicara tentang keistimewaan. Keistimewaan bagi siapa? Keistimewaan bagi perempuan. Tapi tidak ada yang menunjukkan keistimewaan bagi laki-laki. Oh, ini hanya laki-laki gitu kalau dalam bentuk jamak ya. Kalau dalam bentuk jamak, oh ini hanya laki-laki, ini tidak masuk perempuan. Saya belum menemukan itu. Ya, tapi kalau dalam bentuk tunggal beda cerita ya kalau dalam bentuk tunggal. Dan ini yang ketiga nih. Yang ketiga yang tadi terinspirasi dari pertanyaan Bu Fauzia, bahwa ini ketika disebut jamak untuk mudzakkar, jamak untuk muannas, begitu juga seumpama nanti, ini menunjukkan apa? Kesetaraan. Jadi dengan tadi ya kan luar biasa nih bagi kita nih. Bagus nih sudah sampai ke level 5 dan 6 nih Bu Fauzia berpikirnya. Ya, artinya apa? Kalau disebut ya muzakkar, jamak muzakkar itu menunjukkan kebersamaan, mengindikasikan kebersamaan. Kalau disebut jamak muannas itu sedang bicara tentang keistimewaan. Nah, kalau disebut dua-duanya itu sedang berbicara atau menekankan aspek kesetaraan laki-laki dan perempuan di dalam kebaikan. Gitu. Jadi Islam melihat ya ibu-ibu, ketika kita bicara tentang laki dan perempuan itu tidak dalam satu ini ya, tidak dalam satu kesimpulan gitu. Kita biasa menggunakan tergantung konteksnya. Ada konteksnya memang laki dan perempuan harus bersama, ada konteksnya perempuan harus diistimewakan, ada konteksnya laki dan perempuan itu berada pada posisi setara. Ya, jadi dia dalam konteks seperti ini berarti ya dalam konteks seperti ini justru kalau lihat dari gaya bahasa itu Al-Qur'an ya Al-Qur'an memposisikan perempuan berada pada posisi yang lebih istimewa daripada laki-laki. Ya, posisi lebih istimewa daripada laki-laki dalam kaitan tadi ya, dalam kaitan bahwa jamak untuk muannas hanya untuk perempuan saja, tapi jamak untuk muzakkar, jamak yang muzakkar bisa laki-laki, bisa juga masuk di dalamnya perempuan. Bisa dipahami cara pemahaman seperti itu? Ya. Bisa ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Fauzia. Oke, ibu-ibu, bapak yang lain, seumpama ada pertanyaan terkait dengan ayat ini, Al-Ahzab 35, kita bisa bahas. Tapi kalau belum, nanti kita ya, kita berikutnya kita akan kembali ke bagian awal sebelumnya. Ya, bagian awal. Ya, kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari sini. Oke. Misalkan kita bisa lihat pendalaman kita di sini ya. Pendalaman kita di sini. Pada ungkapan alam ya'lamu sampai an ibadihi. Kemudian wa ya'khudhu shadaqat sampai ar-rahim. Kita bagi menjadi dua dulu ibu-ibu ya kalian. Kita bagi dua. Untuk bagian pertama dari alam sampai ibadih itu coba dicermati, ada berapa penegasan yang bisa kita lihat pada bagian ayat tersebut? Dua. Ada dua, Pak. Ada dua. Oke, bagus. Oke. Masih ingat?
Kalau ada penegasannya satu, kalau tidak, kita mulai dari tidak ada. Kalau tidak ada penegasan, kemudian kalau ada penegasan satu, kemudian kalau ada penegasan lebih dari satu, itu apa dulu ilmunya? Mengindikasikan apa? Lupa. Kalau sesuatu yang sangat penting, Yang mana itu? yang akan disampaikan oleh Allah itu sesuatu yang luar biasa pentingnya gitu. Ya, untuk yang mana tadi? Yang tanpa penegasan, Oh, yang untuk yang atau penegasan, lebih dari satu penegasan. yang lebih dari satu penegasan, Pak Guru. Oke, bagus. Kalau lebih dari satu penegasan sangat penting, berarti yang satu penegasan penting aja. penting. Berarti tanpa penegasan, Biasa-biasa. ya, informasi biasa. Itu. Ada lagi yang lain terkait dengan tanpa penegasan, satu penegasan, lebih dari satu penegasan? Baik, kalau terlupakan, ini diantaranya adalah ini mengisyaratkan posisi orang yang mendapatkan atau orang yang mendengar menerima kabar. Ya. Gitu ya. Secara umum ya seperti tadi, akan ada 3 kategori orang ketika diberikan kabar. Yang pertama ada orang yang pikiran dan hatinya tanpa ada tendensi apa-apa. Ya, tanpa ada tendensi apa, tanpa ada pretensi apa-apa, ya begitu disampaikan berita, oke, dia terima gitu, tanpa ada penolakan, tanpa ada resistensi, atau dia menerima sebagai sesuatu yang bisa langsung diterima, gitu ya. Jadi langsung diterima. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada satu penegasan mengindikasikan bahwa orang yang mendapatkan informasi, mendengar kabar itu terindikasi ada keraguan di dalam. Apa iya gitu. Kenapa ada ragu? Bisa jadi karena ada 2 informasi yang bertentangan. Ya, dan dia tidak tahu ya mana dari 2 informasi tersebut, mana yang dahulu, mana yang belakangan, atau mana informasi ini untuk konteks apa, lalu ini untuk konteks apa, atau karena ada kepentingan pribadi gitu. Ada kepentingan pribadi sehingga kalau diterima ini jangan-jangan nanti gitu. Nah, kemudian yang ketiga nanti posisinya adalah ya ini orang ya partner bicara komunikan itu berada pada posisi menolak kebenaran itu. Ya, menolak kebenaran itu. Dalam konteks ini apa yang kita bisa lihat? Ini soal taubat. Soal taubat. Ya, soal taubat. Ini artinya tadi bisa dibicarakan taubat itu sangat penting. Bahwa Allah menerima taubat itu perlu dipertegas, perlu ditegaskan karena ada banyak orang yang ragu. Ada banyak orang yang ragu untuk sampai pada kesimpulan apakah Allah akan mau menerima taubat saya apa tidak. Nah, bisa jadi kenapa dia ada keraguan. Saya sekarang bertaubat, kemarin juga saya bertaubat tapi saya melakukan kesalahan lagi kan. Semakin sering dia bertaubat lalu melakukan kesalahan, maka akan semakin ragu dia. Makin akan ragu. Wah, jangan-jangan saya tidak diterima, jangan-jangan saya tidak diterima. Karena bisa jadi kenapa ada ragu itu? Karena bisa jadi keraguan itu karena kita keliru di dalam mengidentifikasi tanda atau ciri Allah gitu, ciri Allah menerima taubat kita. Bisa jadi ada orang yang mengatakan atau berpahaman atau pernah sampai kepada dia informasi bahwa ciri orang yang diterima taubatnya adalah hidupnya semakin sejahtera. Nah, bisa jadi orang bilang begitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Dengan kata lain, hidupnya makin kaya. Saya kok tetap aja melarat begini. Dia kemudian meragukan sifat Allah yang Maha menerima taubat itu. Kalau saya secara pribadi dari apa yang saya kaji bahwa ciri kita ya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita semangat untuk melakukan kebaikan. Kita semangat untuk melakukan kebaikan.
Nah, misalkan apa ya, semangat melakukan kebaikan dan semakin berani meninggalkan kemaksiatan. Itu ciri bahwa taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, cirinya. Jika kita belum bersemangat dan belum beraninya, belum kuat untuk dua hal seperti tadi, itu indikasi kita masih masih berada pada posisi masa tunggu. Ibaratnya kalau ibarat orang menikah itu masa idah, saya kira itu masa idah. Apakah dia ini serius apa tidak untuk berpisah, atau dalam konteks taubat dia serius apa tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu. Oke, itu dia. Untuk bagian berikutnya apa? Bagian berikutnya Sama, Pak, ada berapa? penegasan. Ada berapa penegasan yang bisa kita lihat dalam konteks ayat yang berikutnya? Izin, Pak. Ya. Kalau tadi disampaikan kalau penegasannya lebih dari satu kan bila penerima kabar itu menolak pada urgensi kalimat tersebut. Tapi kalau misalnya ada keraguan yang tadi Bapak bilang, berarti di sini hanya ada satu dong Pak penegasannya. Pak. Ya, itu secara ininya secara umum bahwa kalau satu itu ada keraguan, kalau dua ada penolakan. Nah, kaitan dengan soal ini, Pak. Berarti dalam konteks ini berarti ada orang yang gitu ya. Iya. Siapa itu? Mereka itu. Ada orang yang menolak. Menolak bahwa Allah akan menerima taubat hambanya. Gitu. Indikasinya, mengindikasikan gitu. Sampai pada sampai pada penolakan. Dalam konteks yang lain kan bisa juga kita diajarkan, disampaikan informasi bahwa Allah Maha Penyayang. Tapi bagi orang lain bisa jadi dia menolak. Ya, bisa jadi dia menolak. Seperti kalau yang di medsos atau di YouTube dan sebagainya, beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Onad, kalau nggak salah Onan itu namanya, Onan yang beberapa kali dialog dengan Habib Jakfar itu mengindikasikan bahwa dia menolak gitu. Ya, dia mempertanyakan dalam pengertian dia berargumentasi untuk menunjukkan dalam dirinya menolak bahwa Allah itu Maha Pengasih, bahwa Allah itu Maha Penyayang, bahwa Allah itu menerima taubat hambanya gitu. Itu sebagai indikasi untuk memahami bahwa ada resistensi dari orang yang mendapatkan kabar terkait substansi informasi ini, terkait isinya, terkait dengan berita yang disampaikan. Dua tadi ya. Yang pertama yang mana penegasannya? Anna, kemudian yang kedua? Huwa. Iya, ada huwa untuk Allah dan huwa gitu. Allah dan huwa. Oke. Nah, baik, berikutnya. Coba ibu-ibu kita beranjak sedikit ya. Di bagian sebelumnya, intinya apa tentang Allah di bagian awal? Tentang Allah di bagian awal dari ayat ini bicara tentang apa? Menerima taubat. Menerima taubat. Kemudian di bagian akhirnya berbicara tentang apa? Sedekah. Yang berkaitan dengan Allah. Sedekah. Menerima sedekah. Terkait dengan Allah. Bagian akhirnya. Menerima taubat dan menerima taubat. Jadi ini kemudian di antara pembicaraan tersebut muncul wa ya'khuzus shadaqat. Nah, ibu-ibu apa sekalian, ini kan tidak ada kalamullah yang disampaikan tanpa ada tujuan. Kalau kita terkadang kan apa yang kita ucapkan itu ya kadang-kadang sekedar bunyi yang bisa kita produksi aja. Kadang-kadang kita kan nggak mikir juga sih kenapa saya bilang begitu, belakangan hari baru mikir gitu. Nah, tidak demikian adanya. Apa yang ingin saya sampaikan dalam kaitan ini adalah taubat yang akan Allah terima itu
salah satu ya usaha gitu, usaha untuk mempercepat ada Allah menerima taubat serta mempercepat dirasakan manfaat dari taubat tersebut. Ini bisa ibarat ini sodakoh ini jadi boosternya. Oh. Tuh, bisa Ya, ini nih ibarat sebagai booster, tulisannya 2 kali ya, tapi saya tulis 1 aja. Itu. Jadi imbosnya, jadi dopingnya gitu. Jadi dopingnya. Jadi doping. akselerator. Ya. Jadi bagi orang-orang ya, bagi kita yang ingin ya dalam konteks pertaubatan itu lihat kata kunci untuk mempercepat berdasarkan ayat ini ada as-sodaqot. As-sodaqot ini bentuknya jamak ya. As-sodaqot itu bentuknya jamak. Dalam pengertian bahwa memang sedekah itu banyak jenisnya. Sedekah itu banyak jenisnya. Salah satu jenisnya adalah az-zakah. Salah satu jenisnya adalah az-zakah. Yaitu zakat merupakan sedekah yang ada ketentuan berapa jumlah dan kapan waktunya. Gitu. Sementara yang tidak terikat dengan jumlah tertentu, tidak terikat dengan waktu tertentu, juga bisa disebut dengan sodakoh. Kita kemudian sering menyebutnya dengan infak. Kita sering menyebutnya juga dengan infak. Jadi gitu. Ibaratnya ini kita bisa sebut sebagai apa? Ya, sebagai tadi ya, sedekah itu sebagai pelumasnya, bisa kita sebut sebagai penghangatnya, bisa kita sebut kalau ada negosiasi ini sebagai pelicinnya, sebagai itu ya. Kenapa kaitannya bahwa untuk Allah ya dalam pemahaman kita itu akan senang bahwa ketika kita mendekat kepadanya itu ditunjukkan dengan kedekatan kita kepada hambanya. Ya, kira-kira begitu bahasanya. Bahwa ketika kita ingin kembali kepadanya, kita tunjukkan dengan kita mendekat, kita membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Karena hakikatnya kalau kita lihat bahwa ketaatan kita kepada Allah, cerminan yang konkret itu adalah apa yang kita lakukan kepada sesama makhluk ini. Ya, itu yang akan terlihat. Kalau kepada Allah itu konteksnya iman, kemudian kalau sesama makhluk itu kaitannya dengan Islam kita. Kalau kaitannya dengan Allah itu adalah keimanan, dengan sesama makhluk itu banyak berkaitan dengan keislaman. Dan itu bisa kita pahami yang berikutnya Al-Ahzab ini kan urutan-urutan ini bukan seingatnya aja kayak kita ya. Bu Ida mau belanja ke Tanah Abang. Bu Ida mau belanja apa aja ke Tanah Abang, ya seingatnya aja. Baju, habis itu ingat kaos, habis itu sepatu, seingatnya aja. Tapi tentu tidak demikian. Ini akan ada pesan yang bisa kita pahami yang Allah sampaikan. Manakala al-muslimin wal muslimat disebut terlebih dahulu, kemudian al-mu'minin al-mu'minat disebut belakangan. Ya, disebut belakangan. Dalam pengertian apa? Ini kalau kita lihat karakter dari muslimin muslimat ini, Islam itu karakternya adalah lebih banyak berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya konkret. Ya. Ya, sifatnya konkret yang terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk mukmin dan mukminat ini untuk aspek internalnya, untuk yang abstrak, Nah, kalaupun misalnya kita kaitkan, kita hubungkan antara apa yang kita bisa pahami dari ayat ini dengan pemahaman kita bahwa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, menyempurnakan akhlak itu kan sesuatu yang sifatnya sesuatu yang terlihat, yang bisa diamati dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini penting bahwa apalagi dalam konteks kita misalnya mau menunjukkan wajah Islam. Wajah Islam kan banyak dianggap buruk oleh orang non-Muslim karena apa yang kita tampakkan. Sementara mereka kan nggak sempat untuk mengkaji, tidak sempat untuk mempelajari hakikat dari ajaran Islam. Yang mereka dapatkan adalah gambaran, walaupun tidak sepenuhnya gambaran itu adalah alami dilakukan umat Islam, kan bisa juga ada yang secara sengaja
berusaha untuk memperburuk citra Islam. Di beberapa hari terakhir ini, ibu-ibu bapak sekalian, misalnya dalam tingkat internasional, dunia maya itu disadarkan keistimewaan dalam Islam ketika itu ada seorang imam, ada kucing, ada yang sempat lihat. Ya, itu kan menunjukkan betapa bukan humanis lagi kalau gitu kan, apa istilahnya kalau kepada hewan. Kalau kita kan peri kehewanan ya. Betapa cintanya gitu. Kalau kucing saja yang mengganggu ketika ya dianggap mengganggu ketika sedang beribadah, itu bukannya malah disiksa, bukan disakiti, malah dielus gitu. Kalau sesama manusia sebenarnya kan substansi ajaran Islam begitu. Ya, baik, kita lanjut berikutnya untuk Maryam 54 ya, Maryam 54. Nah, itu tadi diskusi kita untuk kata wazkur, tadi kita bisa lihat ya, wazkur di sini ada berapa kata dalam ungkapan wazkur? Dua, Pak. Yang pertama wa. Kemudian yang kedua Uzkur. Uzkur itu bentuknya apa? Amr. Domirnya apa? Domirnya kamu. Anta ya. Oke. Nah, siapa Anta itu ya? Siapa Anta itu? Manakala Anta itu kita pahami adalah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad dalam konteks beliau nanti sebagai rasul, sebagai nabi, cocok kita pahami di sini artinya ceritakan. Ceritakan dalam konteks itu. Lalu posisi kita bagaimana? Ya kita tiru Nabi. Kita ceritakan tentang kebaikan Nabi Ismail. Yang digambarkan di sini apa itu? Tuh, kalau Al-Quran cerita itu kan bukan seperti film, bukan seperti dongeng yang lebih banyak bumbu-bumbu untuk menarik perhatian untuk memberikan kenikmatan pada mata dan telinga gitu. Tapi kalau dalam Al-Quran, detail-detail peristiwa tokoh tidak menjadi bagian yang utama, karena yang utama adalah apa prinsip, apa pesan moral yang ingin disampaikan. Terkait dengan Nabi Ismail di sini apa? Shadiqal wa'di. Dan ini coba lihat ya. Ini ada penegasan juga di sini. Wa innahu kana shadiqal wa'di. Ada berapa penegasan yang bisa dikenali di situ? 1. Innahu kana shadiqal wa'di. Ada 2, Pak. Sesungguhnya ia adalah benar janjinya. 1, Pak. 2. Ya, yang 1 itu yang mana? Inna. Inna, Pak. Inna. Iya, oke, bagus. Yang menduga 2 yang mana? Kana. Inna sama kana. Iya, oke, bagus. Iya, karena dikaitkan dengan sifat itu bisa mengindikasikan penegasan untuk sifat tersebut. Oke, baik, itu dia. Kita lihat berikutnya. Ada komentar, ada pertanyaan, ada hal lain terkait dengan Maryam 54, ibu-ibu? Oke ya. Kita lanjut berikutnya. Itu bagaimana sifatnya? Bagaimana sifatnya Nabi Ismail yang muncul? Sifatnya benar janjinya. Iya. Janjinya benar. Orang yang berjanji itu benar, itu jujur ya. Jujur benar. Tuh. Mana yang bermakna benar? Sodik. Iya. Bentuk berapa itu? Bentuk 4, Pak. Bentuk 4. Oke, bagus ya. Kita lanjut berikutnya, Al-Maidah. Nah, Al-Maidah.
Ini ayat ini menarik ini dari segi kebahasaan, ya, dari segi bahasaan. Ketika kita pintu masuknya ke level yang keempat, posisi kata di dalam kalimat. Kok diam ya? Iya, Baik, hilang. coba lihat ya. Ini kita bagi menjadi 2 bagian. Oke, baik. Kita bagi 2 bagian. Oke. Kemudian kita bagi lagi, bisa dibagi lagi menjadi 3 bagian. Kita bagi lagi menjadi 3 bagian. Ini. Oke, baik. Yang pertama ada ungkapan apa di situ? Qalallahu. Iya, qalallahu. Subjeknya mana? Allah. Lalu predikatnya? Qala. Lalu objeknya mana? Objeknya Ini berarti ya. Hadza yaum. ada yaum. Bukan. Oke, ya. Seterusnya ya. Katanya kepada Seterusnya. Ya, orang seterusnya. Seterusnya. Karena objek dari kola adalah isi dari kola itu. Perkataan. Ya. Objek dari kola itu adalah gitu ya. Objek dari kola itu adalah ini bahwa Al-Qur'an itu kan pada dasarnya memang kalamullah gitu ya. Ya. Bagi orang Iya, kan betul. hal kalau tidak apa namanya, kalau tidak mempelajari, itulah mengapa kita memang harus belajar itu. Orang yang tidak belajar itu akan berkata bahwa oh kalau begitu katanya, kalau begitu ini Al-Qur'an ini bukan firman Tuhan, Iya. bukan firman Allah, kan katanya begitu. Memang dari mana? Lihat saja itu di dalam Al-Qur'an mengatakan qala Allah. Allah berfirman. Berarti dia bercerita tentang Allah gitu. Berarti yang qala Allahu berarti Allah gitu. Qala Allahu berarti gitu dia mengatakan bahwa oh dia cerita tuh. Oh berarti Nabi Muhammad ini cerita bahwa Allah berkata. Ya, padahal ini kan firman Allah ini qala Allah. Dalam konteks apa? Ini kita lihat ya, ibu-ibu apa dalam Al-Qur'an Allah untuk menyebut dirinya itu dengan banyak cara. Nah, kadang-kadang Allah menyebut dirinya saya kan gitu. Ya. Nah, kadang-kadang menyebut dirinya dia. Kadang-kadang menyebut dirinya kita. Bukan kita bahasa Indonesia maksudnya, tapi itu kan terjemahan dari kadang-kadang anak, kadang-kadang itu Kulna. ya nahnu gitu ya, kadang nahnu dan sebagainya. Kadang-kadang menyebut nama, kadang-kadang menyebut sifat, gitu. Kadang-kadang menyebut sifat. Ya, pada satu sisi memang kalau ini tidak lewat pintu bahasa, kalau ini tidak pintu bahasa itu jadi problem itu problem. Misalnya kalau kita pakai sains murni dalam pengertian itu ya, sebenarnya yang Tuhan itu yang mana gitu. Nah, gitu ya. Bagi sains itu. Maka karena itu bahas Al-Qur'an sebagai sebuah kalam ya, sebagai produk dalam kebahasaan ya harus kita pahami juga dengan cara melihat dari aspek bahasanya juga. Qala Allahu. Maksudnya kan saya sebenarnya kan dia berkata begitu, saya berkata. Sama seperti Pak Hamid misalnya bilang ke anaknya, ayah sudah bilang. Tuh. Terus si anak kalau pakai sains bilang tuh, emang ayah kita sama. Tuh. Begitu juga Bu Fauziah itu. Kemarin kan Mama sudah kasih tahu kalau
pagi-pagi itu macet, karena itu harus berangkat pagi gitu. Tuh, maksudnya siapa? Ya saya kan sebenarnya Bu Fauzia kalau mengatakan kemarin mama gitu. Ya gitu kayak bahasanya. Nah, yang berikutnya hadza yaumu gitu. Hadza yaumu. Apa artinya? Hari ini, hari Ini itu. Mm-mm. Haza, inilah hari. Inilah hari. Ini adalah hari. Ini adalah hari. Ini adalah hari. Tuh. Nah, itu artinya coba ibu-ibu sekalian. Nah, coba lihat cerita yang tadi ya, cerita yang tadi. Kira-kira eh, Bu Fauziah ketika mengatakan atau Pak Hamid ketika menasehati anak ya, ketika menasehati anak lalu mengatakan mama atau ayah sudah berkata begitu ya. Itu menunjukkan apa itu? Kalau menggunakan antara menggunakan saya sudah berkata dengan mengatakan ayah sudah berkata, kira-kira yang menunjukkan keakraban itu yang mana? Yang menggunakan saya atau menggunakan ayah? ayah, Ayah. rasa sayang, Lebih akrab. sayang kepada anak. Itu menunjukkan keakraban kalau menyebut ayah. Saya. Mana? Ini untuk dari segi keakraban. Keakraban itu dalam bahasa menunjukkan kedekatan, untuk menunjukkan kedekatan. Ayah. Kalau saya ayah, Pak Guru. Ya, Pak Oke. Guru. Jadi Pak Hamid nanti kalau sesama teman dengan teman dekat juga bilang begitu, nyebutnya ayah. Oh Yang enggak, kalau sama teman dekat. dan ayahnya teman. Lihat lawan Saya. Ya sayang gitu. Gitu. Kalau dari tapi kalau dari segi sayang ya, kalau dari segi sayang itu lebih menyebut nggak enak kalau menyebut saya dari Iya. kalau menunjukkan Iya. sayang. Gitu Kayaknya ya. masing-masing jadinya kalau pakai saya ya. Ya, gitu kalau untuk menunjukkan sayang itu kurang cocok lah ya gitu ya. Rasa ini kan soal rasa. Begitu halnya juga ketika bicara tentang menyebut Allah di sini kan menunjukkan apa? Ini kan tidak dekat. Karena memang kan cocok. Ini kan bicara tentang hari ini. Ini adalah hari ini maksudnya hari apa di sini? Kiamat itu. Kiamat ya. Ini kan kita bicara tentang sesuatu yang masih jauh gitu. Iya. Ya. Gitu. Tapi berbeda dengan konteks yang sebelumnya. Dalam konteks sebelumnya kita pernah kaji terkait dengan ibadah. Bukan dia mengatakan fa'budni gitu. Budni. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri kan begitu ya bunyi ininya yang sudah pernah kita kaji sebelumnya. Untuk dalam konteks ibadah Allah memunculkan dirinya sebagai ana di situ, sebagai sosok ana. Ya, sebagai sosok, karena itu ibadah itu memang akan maksimal ketika suasananya itu akrab, suasananya itu dekat. Kalau ini kan bicara tentang hari kiamat yang jauh, cocok dimunculkan itu adalah namanya dan tidak dimunculkan sifatnya di sini, disebutnya Allah gitu ya, maksudnya Allah. Oke, hadza yaum. Berikutnya yang bagian terakhir itu subjeknya mana? Dia akan memberikan manfaat as-sadiqina. Iya, baik. Yang lain, subjeknya mana? Sidqu. Iya, baik. Yang lain? Kalau menurut Bu Fauzia? Iya, bagus. Menurut Bu Ida? Yanfa'u. Iya, bagus. Yang lain? Bu Yayu, subjeknya apa di situ? Oke, bagus. Berikutnya yang lain? Nggak ada Bapak ya suaranya. Ayo, saya lagi nunggu. Nunggu yang lain.
Emang susah Pak cari subjek itu, suka Iya, iya. keliru sama objek. Nanti ibu-ibu ini kan masing-masing sudah punya prediksi. Usahakan punya prediksi ya. Usahakan punya prediksi. Nanti kita akan konfirmasi dengan ilmu kita gitu. Kita akan konfirmasi dengan ilmu kita. Ya. Baik, kalau udah. Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, kita lihat ya. Yang menduga subjeknya adalah yanfa'u, itu yanfa'u jenisnya apa? Fi'il. Hmm. Fi'il. Fi'il itu, ya, fi'il itu, tuh. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita istilahkan dengan kata yang menunjukkan perbuatan. Pekerjaan. Ya, pekerjaan. Itu, Dan pekerjaan. Kira-kira begitu, kira-kira apakah subjek itu kan istilah lain kita kan pokok ya, pokok kalimat. Kalimat. Ya, pokok ya, inti ya. Kira-kira apakah akan terjadi suatu perbuatan kalau orang yang melakukannya belum ada? tidak. Ya. Karena itu tidak cocok kalau fiil itu sebagai subjek. Ya, tidak cocok dia. Tidak cocok dia sebagai subjek. Oke, kita lanjut berikutnya. As-sadiqin. As-sadiqin. Ini yang mau kita lihat ke ki-nya. Ya. As-sadiqin. Mari kita lihat ya. As-sadiqin. Ini jamak apa tunggal? Jamak. Apa penandanya? Ya, Ada ya nun di belakang. Oke, baik ya. Ada ya nun di belakang. As-sadiqin merupakan jamak, dia sama-sama jamak dengan kata apa kira-kira? Jamak. As-sadiqin adalah jamak dari as-sadiq seperti yang sebelumnya ya. As-sadiq itu jamaknya bisa as-sadiqin, bisa juga apa kira-kira? Sadiqun. As-sadiqun. Ya, as-sadiqun. As-sadiqun. Jadi dari segi makna, dari segi arti sama itu artinya as-sadiqin dengan as-sadiqun. As-sadiqun penanda jamaknya apa? Waw nun. Waw nun. Oke, jadi kita lingkari. Nah, kalau begini kita pakai ilmu kita ya. Saya tadi sampaikan yang penting kita pakai ilmu kita. Ilmu kita apa? SPBU. Okba Okbi. Ya. SPBU. Okba Okbi. Okba Okbi. Ya. Nah, gitu. Ya. Coba kita lihat di sini as-sadiqi, as-sadiqin ya nun itu bunyi akhirnya i, ya. Ki ya, ki. Berarti kemungkinannya ada di sini. Ya. Nah, tapi kalau as-sadiqun ku. Ini baru Nah, ini kalau yang muncul as-sadiqun. Di situ. Nah, ini cocok. Kita juga sebagai subjek. Nah, coba kita cek. Sidqu, bagaimana dengan sidqu? Wah, ini cocok, lebih cocok ini jalan dengan apa yang kita miliki. Jadi ibu-ibu yang tadi, ibu bapak yang tadi ya, yang punya merasa tidak mudah untuk mengidentifikasi, ya boleh nih jadi kata kunci ya. Walaupun ini kan sebagai langkah awal ya. Gitu. Ya. Nah, oke ya, itu ya. Kemungkinannya adalah sidqu dengan ilmu itu. Nah, kemudian berikutnya hum. Coba lihat hum. Hum itu kan kita punya ya ibu-ibu, apa sekalian. Kalau anta persamaannya apa? K. Anta persamaannya K, gitu ya. Kemudian kalau ana, ada yang ingat kalau ana persamaannya apa? Ni sama i sama ni. Nah, persamaannya ya. Ya. Oke. Kemudian berikutnya, kalau huwa, apa persamaannya huwa?
Innahu. Kemudian berikutnya kalau Iya. hiya. Ini kalau Bu Fauziah terasa kemana arah pembicaraan ini? Bu Fauziah tahu itu mana yang harus dilihat lagi di pelajaran kita yang dulu-dulu. Ad-Domair. Pelajaran yang ini lupa. Ad-Domair. Ad-Domair. Itu di buku kompilasi juga kita jelaskan bahwa untuk domir, ad-domair itu ada domir yang berposisi sebagai subjek, gitu ya. Ada domir yang berposisi sebagai objek, ada domir yang berposisi sebagai keterangan. Kira-kira begitu. Kalau huwa, jamaknya apa huwa? Hum. Bagus ya, hum. Hum persamaannya apa? Mereka. Persamaannya seperti anta persamaannya ka, ana persamaannya. Kalau hum? Hum juga. Innahum juga. Hum juga gitu ya, hum juga. Namun coba lihat ya. Yang untuk subjek ini yang sebelah kanan nih. Yang subjek itu sebelah kanan karena kalau bahasa Arab subjek itu ada di sebelah kanan bukan di sebelah kiri. Nah, coba lihat. Hum yang tadi dibicarakan adalah hum yang ada di kanan apa hum yang ada di kiri? Kiri. Ada di kiri. Kan hum, siku. Berarti kalau dia di kiri itu bukan sebagai subjek. Beda kalau dia pada posisi kanan. Seperti apa? Coba lihat di ayat-ayat sebelumnya misalnya hum fiha khalidun. Sendiri ya Pak ya, sendiri dia berdiri. Ya, karena dia di depan, namanya berdiri di depan dia sendiri. Kalau dia di belakang jadi ada temennya di depan, nyambung jadinya. Nah, coba lihat ini artinya ibu-ibu. Istimewanya bahasa Al-Qur'an gitu. Ketika mengatakan yanfa'u, apa maknanya yanfa'u? Memberi manfaat. Bermanfaat. Setelah itu kata yang muncul adalah as-sodiqin sebagai objek. Apa maknanya as-sodiqin? Kebaikan. Orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur. Ya Allah. Orang-orang yang jujur. Itu menunjukkan dari segi ya, seperti tadi ya kita bicara ya, dari segi urutannya, menunjukkan bahwa orang jujur itu akan mendapatkan manfaat dekat sekali dengan kebermanfaat. Dekat sekali dengan kebermanfaatan. Dekat sekali kebermanfaatan. Manfaat. Pokoknya tidak usah dilakukan. Nah, lalu berikutnya ini kalau dia mendapatkan kebermanfaat gitu. Kalau kita mengatakan as-sadiqin, itu apakah otomatis ada kata jujur di situ? Kalau as-sadiqin kan artinya orang jujur gitu ya. Apa mungkin kita pahami ada orang jujur disebut dengan orang jujur tapi dia tidak memiliki kejujuran? Ya, enggak lah. Enggak mungkin kan? Enggak. Itu artinya bahwa orang jujur itu tidak harus menunggu yang lain-lain sebenarnya. Begitu dia jujur, udah gitu. Begitu dia jujur, sudah dia akan mendapatkan manfaat. Nah, tapi ketika muncul berikutnya sidquhum pada hal ini ya, sidquhum muncul belakangan. Ini kan menunjukkan bahwa gitu ya, menunjukkan bahwa tuh ketika muncul sidquhum di sini dalam konteks ini yang memberi manfaat adalah kejujuran, itu sebenarnya ingin mengatakan kita bisa memahaminya bahwa cukup kejujuran akan menjadi kemujuran. Kejujuran menjadi kemujuran. Cukup kejujuran akan menjadi kemujuran. Kemujuran itu maksudnya apa? Keuntungan. Keberuntungan sudah itu. Keberuntungan. Itu satu hal ya, satu hal. Pada hal yang lain ingin mengatakan bahwa ya, as-sadiqin ya, as-sadiqin ini kan bentuk sifat. As-sadiqin ya bentuk sifat. Nah, ketika muncul kata sidku, apakah kejujuran itu hanya ada di kalangan orang-orang yang jujur? Iya. Apakah kejujuran itu hanya dimiliki oleh orang-orang jujur? Iya. Realitanya tidak. Realitanya tidak.
Gimana, Pembohong Pak? itu bukan berarti seluruhnya dia bohong. Pembohong itu tidak selamanya dia bohong, adalah bagian dari jujur itu. Jadi itu artinya gitu, artinya karena itu yang utama di sini adalah sifat jujur itu yang utama, walaupun tetap seseorang walaupun dia bukan orang yang sifatnya jujur, orang jujur ya, tapi kalau dia melakukan kejujuran itu juga pasti akan bermanfaat untuk dia. Ya, pasti akan bermanfaat untuk dia. Walaupun gitu ya, dengan kata lain bahwa apa ya kita katakan ini tidak seperti hujan setahun hilang oleh panas sehari, tidak begitu nih kira-kira bahasanya. Kira-kira tidak begitu. Kenapa? Kalau ada orang seperti tadi ya, ketika ada orang yang terbiasa bohong ya, mohon maaf ya, orang terbiasa bohong. Biasa bohong. Itu, biasa bohong. Tuh. Kemudian sekali saja dia jujur. Nggak percaya. Sekali Nggak saja dia dipercaya. jujur gitu ya. Itu sekali dia kalau ingin tetap bertahan ini jangan ketahuan bahwa dia jujur. Gitu. Namanya kan orang bohong kan. Kalau bohong itu kan tidak jujur kan? Iya. Ya. Nah, sekali dia jujur supaya tidak ketahuan bahwa dia bohong gitu ya. Supaya tidak ketahuan, maka dia akan harus ikutin dengan jujur-jujur berikutnya kan gitu. Iya. Iya kan? Sebagaimana Supaya kalau jadi orang jujur. orang sekali bohong ya, orang sekali bohong supaya kebohongannya itu tidak ketahuan, dia akan ikutin kebohongan-kebohongan yang lain. Begitu juga sebaliknya, orang kalau sekali jujur supaya dia tetap dikira jujur, dia harus ikuti oleh jujur berikutnya. Maka itu sekali saja dia jujur, itu walaupun orangnya belum menjadi orang jujur, dia akan bermanfaat untuk dia. Gitu. Karena ingin mempertahankan reputasinya. Akan berbeda ceritanya kalau yanfa'ul sidquhum yanfa'u sidqu as-sidqu as-sadiqin. Kalau itu kan jadi tidak ini kalimatnya tidak menjadi istimewa kalau begitu, bahwa kejujuran bermanfaat untuk orang jujur itu mah nggak istimewa, namanya juga sudah orang jujur gitu. Tapi ayat ini sudah didekatkan bahwa orang jujur akan dapat manfaat. Tanpa disebut sebelumnya sudah selesai sebenarnya dari segi urutan. Tapi ketika disebut itu artinya bahwa kejujuran itu bukan hanya bermanfaat untuk orang jujur saja, orang yang tidak terbiasa jujur juga, kalau dia pernah melakukan kejujuran itu akan bermanfaat untuk dirinya. Kira-kira kita begitu ya. Luas sekali nih Pak ya. Jadi artinya itu tadi kita ingin katakan itu tidak sembarangan kok gitu ya, bahwa kenapa bukan subjeknya dulu baru objek. Ada pesan yang bisa kita pahami gitu. Baik, terima kasih ibu-ibu Bapak sekalian, ini sudah waktunya kita pindah ke aktivitas lainnya. Ibu-ibu Bapak tentu punya tugas-tugas, aktivitas, ibadah sosial yang harus diikuti. Jadi untuk kegiatan kajian kita cukupkan sampai di sini untuk hari ini. Insya Allah nanti di bulan ini kita kan kemungkinannya nanti kita lihatlah perkembangannya kapan ibu-ibu, karena ada halal bihalal dan sebagainya, kapan ibu bapak sudah bisa melanjutkan amal baiknya dengan belajar bersama, nanti kabarkan kita kapan akan memulai kembali. Baik ibu-ibu sekalian, terima kasih sekali lagi untuk partisipasi aktifnya dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Mari kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Ramadan hadir kembali dengan kualitas lebih baik dari tahun ini, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang mendapat manfaat dari Ramadan, diampuni dari segala dosa. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Pamit ya.